viral dan terus diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait mengaji. Loh, ini klarifikasi atau bela diri ya? Awalnya kedengaran seperti klarifikasi, permohonan maaf ya, dengan susunan kata yang santun. Tapi kok di pertengahan masih kekeh ya? Pembelaan diri, merasa diri paling benar dan paling solihah. Coba saya kasih paham ya Mbak ya, tolong dengerin dan simak baik-baik. Netizen itu tidak mempermasalahkan soal mengaji Mbak. Kita semua juga setuju ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mengaji dan paham mengenai Al-Quran. Apalagi kita orang Islam. Itu satu ya. Dan ingat Mbak, saya ulangi lagi, bukan masalah mengajinya, tapi Mbak sudah menggunakan simbol agama untuk mengarahkan atau menggiring opini rakyat Indonesia memilih salah satu paslon yang bisa mengaji dengan merdu. Artinya Mbak sudah memberikan salah satu syarat mutlak. Pemimpin negara ini harus pandai mengaji dengan merdu. Nah, kalau misalnya kita menilai pemimpin dengan bisa ngaji, gimana dengan rakyat Indonesia yang non-muslim? Orang Islam aja belum tentu Mbak bisa mengaji, tahu mana yang benar, mana yang salah soal mengaji. Negara kita itu bukan negara Islam Mbak, NKRI, artinya Mbak sudah memecah belah negara ini. Karena hanya menurut Mbak saja, sudut pandang Mbak saja memilih salah satu paslon yang bisa mengaji. Satu hal ya Mbak ya, kita itu lagi memilih pemimpin negara, bukan pemimpin pondok pesantren. Yang ngajinya itu harus benar, harus bagus, ibadahnya juga harus bagus. Gak gitu Mbak konsepnya ya. Jadi tolong digarisbawahi lagi ya Mbak ya, jangan pernah Mbak berlindung dengan kata mengaji, menggunakan simbol agama untuk politik identitas, menggunakan simbol agama untuk kepentingan berpolitik. Demi Allah Mbak, saya jauh tidak terima Mbak sudah menggunakan kata mengaji untuk menggiring rakyat Indonesia memilih salah satu paslon yang pintar mengaji. Gimana kalau misalnya salah satu paslon tidak bisa mengaji? Jadi kita tidak boleh memilih gitu? Seperti itu konsepnya. Tidak akan ada asap Mbak kalau misalnya tidak ada api. Artinya Mbak yang mengawali masalah mengaji ini, bukan kita Mbak. Mbak malah yang membuat goyonan soal mengaji. Kok jadi nyalain kita? Ada aksi, ada reaksi. Mbak, sebelah mana intoleransinya? Terus sebelah mana mengandung unsur saranya yang sudah masuk ke undang-undang ITE? Mbak, pinter ya membalikkan faktanya. Yang gak toleransi itu siapa Mbak? Yang mengandung sara itu siapa Mbak? Yang memecah belahkan itu siapa? Masa saya harus bahas lagi Mbak? Apa perlu saya bahas lagi? Di Mbak kan Mbak bahas soal setan ya. Mbak boleh gak kasih paham saya bedanya setan sama iblis? Bedanya apa Mbak? Yang saya tahu itu iblis itu rajin ibadahnya, jago ngajinya, ilmunya tuh lebih tinggi dari kita-kita, lebih alim pokoknya mah. Tapi Allah gak suka Mbak, karena iblis merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kenapa? Karena kesombongannya. Jadi kalau misalnya nih ya, saya kasih contoh nih Mbak, biar nggak jadi viral, andai kata nih di dalam VT itu Mbak ngomong kayak gini, alhamdulillah ya paslon sekarang itu semuanya agamanya Islam. Kita berharap mudah-mudahan semua paslon itu pandai mengaji, karena kalau misalnya pandai mengaji itu mudah-mudahan beliau bisa menjalankan amanah ini dengan
dijamin Mbak gak akan jadi viral. Saya yakin gak akan mungkin jadi polemik ya. Jadi saya sarankan Mbak, gimana kalau kita sama-sama mengaji diri. Tapi alhamdulillah ya Mbak sudah mengakui kalau misalnya Mbak itu gak mau kita itu berbuat dosa karena apa yang sudah Mbak lakukan ya. Makasih loh Mbak sudah sadar. Makanya Mbak jangan bikin sesuatu yang menggiring kita menjadi pendosa.